Belajar caramu, bab 423. Bukannya kamu bilang kamu sangat mencintai Carson? Bukannya kamu bilang demi dia kamu akan melakukan apapun? Tanya Daipa menatap Arila dan terus melanjutkan pertanyaannya. Arila, ini saatnya untuk menguji seberapa cinta kamu kepada Carson. Arila berdiri dengan tegak. Mulutnya sedikit naik dan melihat Daipa dengan tersenyum. Hampir tidak peduli dengan ucapannya, bahkan Arila seperti tidak mendengarnya. Arila tidak ada ekspresi apapun. Daipa juga tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkan oleh Arila. Lalu dia berkata, kesempatan Carson untuk melihat kembali hanya ada satu. Bisa atau tidak, itu semua tergantung padamu. Sekarang, kesempatan ini sudah ada di depan matamu. Kamu tidak mungkin karena keegoisan kamu sendiri, jadi kamu tidak bersedia membantu Carson, bukan? Daipa menggunakan cara radikal. Ferdian melihat Arila sebentar, lalu dia langsung berkata, Daipa, kamu tidak usah menggunakan cara seperti ini. Tidak akan berguna. Membawa seorang pembantu ya? Tatapan Daipa yang tajam seperti pisau menatap Arila dan berkata, ya, saat kamu meninggalkan Carson, mata Carson akan sembuh dan selanjutnya dia akan ada wanita lain. Saat itu terjadi, kamu hanya bisa tertawa melihat mereka. Kamu tentu saja tidak akan bersedia. Apa yang kamu bilang itu sangat benar. Minta aku meninggalkan Carson, aku tentu saja tidak akan bersedia. Ucap Arila dengan senyum. Daipa, apakah kamu sudah puas dengan jawabannya? Kesimpulanmu itu egois. Di dalam hati kamu itu hanya ada kamu, bukan dia. Semakin Arila menghadapinya dengan santai, Daipa akan semakin menggila. Dia menunggu di dalam selama ini hanya untuk menunggu Arila datang mencarinya. Dia mengira dia sudah pasti akan menang, tapi ternyata dia kalah tanpa jejak. Arila bukannya mencintai Carson. Jika dia mencintainya, mengapa tidak bersedia meninggalkan Carson agar Carson bisa melihat kembali? Daipa tidak mengerti dengan jawaban yang diberikan oleh Arila. Arila berkata dengan lembut, justru karena hatiku ada dia, aku tahu aku itu sangat penting baginya. Kesakitan dia jika aku meninggalkan dia itu akan jauh lebih besar daripada matanya tidak bisa melihat. Dasar kamu wanita jelek, kamu terlalu percaya diri. Kamu bahkan tidak bersedia untuk mencobanya. Bagaimana kamu tahu kalau dia akan lebih sakit kehilangan kamu daripada dia buta? Kesimpulannya itu, kamu terlalu egois. Kamu tidak bersedia berbuat sesuatu untuk Carson. Kamu hanya ingin kamu bisa bahagia. Daipa tahu yang diucapkan Arila itu fakta, tapi dia tidak mau mengakuinya. Arila melihat ke arah Ferdian. Kak, maaf, kamu keluar sebentar ya. Ferdian khawatir, lalu berkata, Arila? Arila berkata lagi, ada beberapa hal yang aku mau bicara empat mata dengannya. Awalnya dia minta Ferdian untuk berbicara baik-baik dengan Daipa. Tapi karena Daipa terlalu keras kepala, maka dia ingin berbicara dengan sedikit langsung. Singkat dan kasar pasti akan berguna untuk orang seperti Daipa. Ferdian berjalan keluar. Baru berjalan beberapa langkah, dia membalikkan kepalanya. Aku tunggu kamu di luar. Kalau ada apa-apa, panggil aku. Arila menganggukkan kepalanya. Baik, Kak. Setelah Ferdian pergi, Daipa langsung berbicara. Meminta orang keluar, tujuannya agar kamu bisa menunjukkan diri kamu yang sebenarnya, bukan? Ya, kamu benar lagi.
Arila sedikit tersenyum lalu menggoyangkan kepalanya sambil menghela napas. Kamu orang sepintar ini, kenapa masih tidak tahu kondisi sekarang itu seperti apa? Daipa tertawa. Kondisi sekarang dengan aku hubungannya apa? Aku dikurung di sini, suatu hari juga akan mati di sini. Arila mendekatinya, dia berkata dengan suaranya yang lembut. Daipa, kamu tidak ingin ibu kamu sampai tua nanti tidak bisa melihat kamu, bukan? Tiba-tiba mendengar Arila menyebut ibunya, wajah Daipa langsung sedikit berubah. Tapi dengan cepat kembali menjadi normal. Daipa berkata, ibu aku siapa? Aku pun tidak tahu. Jangan-jangan kamu tahu. Arila dengan santainya mengambil satu lembar daftar dari tasnya dan dilambai-lambaikan di depan Daipa. Lalu dia berkata, Daipa, walaupun kamu tidak pernah menghubunginya, tapi kamu setiap bulan meminta orang untuk mentransfer uang kepadanya. Semua uang yang kamu transfer, aku sudah cetak. Kamu mau memastikan dulu atau tidak? Arila, kamu sebenarnya mau apa? Daipa menghampirinya seperti orang gila. Dua tangannya memukul jendela. Kalau kamu berani menyentuhnya, aku tidak akan melepaskan kamu, kata Daipa. Daipa, kamu juga ada orang yang kamu pedulikan. Aku juga punya, ucap Arila dengan dingin, dan dinginnya bisa membuat orang kedinginan. Demi dia, aku akan lakukan apapun. Walaupun nanti aku mati, aku bersedia masuk ke neraka. Kamu gila. Kamu saja boleh gila. Kenapa aku tidak boleh gila? Kamu bisa menggunakan orang yang penting buatku untuk mengancamku. Aku kenapa tidak boleh belajar dari kamu? Kata Arila. Kamu? Daipa menabrak-nabrakkan dirinya. Dia berharap dia bisa menghancurkan pintu di depannya itu dan menghancurkan wanita yang ada di depannya itu. Tapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menghancurkan tembok di depannya. Saat itu, dia bisa merasakan dengan dalam. Dia itu hanya burung kecil yang dikurung di dalam penjara. Mati atau hidup, itu ada di tangan orang lain. Dia berteriak dengan histeris. Arila, kamu sebenarnya mau apa? Arila menjawabnya dengan santai. Aku hanya mau cara untuk menangkal virus HDR. Mata Daipa memerah. Aku bisa kasih ke kamu. Tapi bagaimana aku tahu kamu tidak akan menyentuh ibuku? Arila hanya membalas dengan santai. Aku hanya mau cara menangkal HDR. Dari dulu, dia hanya mau cara menangkal HDR dan tidak ada pikiran untuk menyakiti orang lain. Tapi kalau untuk mendapatkannya, dia perlu menyakiti orang lain. Demi Carson, dia pun akan melakukannya. Daipa menatap Arila dan berpikir sedikit lama, lalu berkata dengan pelan. Sebenarnya racun yang ada di dalam dia itu bukan HDR. Racun yang aku kasih ke Carson ada campuran obat lain. Jadi efek racunnya dari awal sudah terjadi perubahan. Walaupun orang lain mampu membuat penangkal racun HDR, pasti juga tidak dapat menangkal racun itu yang ada di tubuhnya. Mendengar ucapan Daipa, wajah Arila masih tersenyum santai. Tapi kedua tangannya itu dikepalnya dengan keras. Api kemarahan di hatinya itu sudah menyala dan sedang berteriak. Daipa menghela napasnya. Kalau aku tidak menambahkan obat itu, mungkin Carson sudah mati. Kalian harusnya berterima kasih kepadaku. Arila mengerutkan alisnya. Aku tahu kamu itu mendambakan Carson. Kamu mau selalu ada di sisinya. Kamu juga sudah berada di sisinya selama beberapa tahun.
Kamu sendiri yang telah mengkhianatinya. Jadi, kamu tidak bisa menyalahkannya. Ya, awalnya aku yang selalu ada di sisinya dan mendapatkan kepercayaannya. Kalau aku tidak mendengar perintah dari Sandoro, kalau aku lebih cepat membuka identitasku, seharusnya aku adalah orang yang akan selalu ada di sisi Carson. Dia itu orang yang disuruh oleh Sandoro untuk berada di sisi Carson, bersama Carson beberapa tahun. Carson tidak pernah memperlakukan bawahannya dengan seenaknya. Lalu dia dari awal sudah menjadi penggemar setia Carson, dan dia ingin selalu melayani Carson.